teman pemilih Sawalunto, jumpa lagi dengan saya Ainun dalam program KPU Kota Sawalunto, Obrolin Yuk. Nah, nggak terasa ini kita udah sampai di episode 19. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Nah, bersama Ainun sudah hadir Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Sawalunto, Ibu Rika Arnelia. Selamat sore Ibu, gimana kabarnya? Selamat sore Ainun, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, dan tetap semangat ya Ibu di tengah pelaksanaan persiapan PSU ini. Tetap semangat. Tetap semangat. Teman-teman di luar sana, teman pemilih di luar sana tentu penasaran dan juga ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kira-kira bisa terjadi PSU? Dan apa sih dasar hukum dari pelaksanaan PSU ini? Mungkin bisa diceritakan kepada teman pemilih Ibu? Oh iya, jadi PSU ini bisa terjadi itu karena adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi ya, nomor 03/03/PHPU.DPD.22 Romawi / 2024. Nah, jadi MK memutuskan bahwa untuk pemilihan DPD di Provinsi Sumatera Barat itu harus dilakukan pemilihan ulang atau pemungutan suara ulang seperti itu Ainun. Di samping itu KPU RI ya, maksudnya KPU RI juga mengeluarkan keputusan tentang tahapan dan jadwal pelaksanaan PSU untuk DPD ini. Oke, berarti awalnya itu mulanya karena adanya putusan dari MK dan kita diperintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Betul. Dan pada pemilihan anggota DPD ini ya Ibu ya? Khusus untuk pemilihan anggota DPD. Ya, berarti hanya satu surat suara besok kita untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang ini ya? Benar, hanya satu surat suara saja. Nah, itu teman pemilih. Dasar hukum dari pelaksanaan PSU ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa teman pemilih akses juga di berbagai website atau website Mahkamah Konstitusi, dan juga ada keputusan dari KPU RI ya Ibu? Iya, tepatnya keputusan nomor 768. Oke, mengenai tahapan dan jadwal pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kapan ini Bu akan dilaksanakan pelaksanaan PSU ini? Jadi PSU ini akan dilaksanakan itu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024. Di mana di hari Sabtu itu nanti kita akan meminta kepada kepada pemerintah, khususnya untuk pemerintah daerah untuk bisa meliburkan, dan juga kepada misalnya ini Ainun seperti pegawai rumah sakit atau pegawai puskesmas yang pada hari itu ikut bertugas atau bertugas di rumah sakit itu diberikan dispensasi untuk memilih. Iya, berarti dia harus ke TPS dulu ya untuk menggunakan hak suaranya. Betul. Nah, itu teman pemilih, kita akan melaksanakan pemungutan suara ulang di tanggal 13 Juli 2024. Teman pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, ayo bersama-sama datang ke TPS untuk memilih anggota DPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Nanti akan kita tampilkan DCT-nya di sini ya Ibu. Gitu. Muncul deh DCT-nya. Teman pemilih bisa lihat tuh siapa saja kandidat yang akan bisa kita pilih. Ada berarti totalnya ada berapa calon Bu? Sekarang ada 16 calon. 16 calon. Oke, yang akan jadi, kita pilih. Golput itu nggak pilihan ya. Jadi bukan pilihan kalau golput. Jadi semaksimalnya. Nah, jadi kita tuh harus maksimal gitu. Walaupun sebenarnya memilih itu adalah hak, tetapi jangan salah. Memilih ini menentukan nasib dari negara kita, daerah kita untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi gimana pun lah gitu kan, usahakan untuk bisa datang ke TPS karena golput itu bukan pilihan. Nah itu guys, golput itu bukan pilihan. Kita harus menentukan pilihan guys. Apalagi nih teman-teman pemilih yang pemula atau pemuda-pemuda. Betul. Harus banget menentukan pilihan. Masa menentukan pilihan ini aja nggak bisa, apalagi menentukan masa depan ya Bu ya? Pilihan hidup ya. Aduh. Oke, kembali lagi kita ke topik kita saat ini. Nah, tata cara pelaksanaan PSU itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Kan itu cukup singkat ya kita ketika diputuskan oleh MK. Nah, kita harus melaksanakannya itu kapan dan bagaimana tata cara pelaksanaannya? Jadi kalau untuk PSU pasca putusan dari MK ini itu waktunya itu memang singkat, hanya selama 45 hari. Ada batasnya ya? Ada batasnya 45 hari. Nah, kalau untuk tata caranya itu sama dengan pelaksanaan pemilu di 14 Februari 2024 lalu. Itu sama tata caranya. Karena dia berlaku secara mutatis dan mutandis gitu. Jadi sama, diberlakukan sama. Hanya saja ada beberapa mungkin tahapan yang tidak ada di dalam PSU ini. Salah satunya itu tahapan
tahapan yang tidak ada itu adalah pemuktakhiran daftar pemilih. Oh, berarti tidak ada Tidak ada. pemutahiran data pemilih pada pelaksanaan PSU ini. Betul. Jadi untuk pemilih yang mempunyai hak pilih atau yang dapat memilih di TPS pada PSU ini adalah pemilih yang sudah terdaftar di dalam DPT, DPK dan DPTB pada pemilu 2024 tepatnya di 14 Februari kemarin gitu. Berarti jika dia baru memiliki KTP-nya itu di bulan Maret dan dia terdaftar sebagai pemilih, tapi itu bukan bisa berarti untuk memilih di PSU ini? Tidak. Oh, karena gitu. prinsipnya PSU itu kan kita mengulang. Jadi mengulang apa yang telah dilakukan di 14 Februari 2024. Jadi kalau seandainya dia baru punya KTP di lewat dari 14 Februari misalnya di bulan Maret dia baru 17 tahun, berarti dia nggak bisa untuk memilih di PSU ini. Oke, gitu. tetapi untuk di pilkada? Di pilkada bisa, tetapi untuk di PSU nggak bisa. Oke deh, itu dia berarti teman pemilih yang sudah memilih dan menggunakan hak pilihnya itu di 14 Februari. Nah, tentu saja teman pemilih terdaftar sebagai pemilih nih untuk pelaksanaan PSU ini. Jangan lupa gunakan hak pilihnya untuk ke TPS 13 Juli 2024. Kalau untuk tahapan-tahapan lain tidak ada perubahan, Ibu? Tetap sama? Ada juga? Di tahapan untuk PSU ini kita tidak ada tahapan kampanye. Oh, kampanye. Jadi untuk calon ya atau calon DPD ini mereka tidak melaksanakan kampanye seperti pada pemilu 14 Februari. Tetapi kita KPU dan jajarannya ya itu berkewajiban untuk melakukan sosialisasi. Salah satunya bentuk sosialisasi tadi itu dengan penyebaran baik itu brosur, spanduk, pamflet gitu ya? Terkait dengan daftar pemilih daftar calon tetap. DCT tadi ya DCT yang tadi nanti juga akan Ainun tayangkan. Nah, itu salah satu bentuk sosialisasi kita agar masyarakat pemilih tahu gitu, teman-teman pemilih tahu siapa sih ke-16 calon dari DPD ini. Nah, seperti itu. Oke, berarti untuk kampanye tidak ada dan memang tidak punya masa kampanye ya Bu ya bagi calon-calon DPD ini. Tetapi kita di KPU Kota Sawalunto selalu menginformasikan baik itu melalui media sosial, media luar ruang atau melalui audio sosialisasi yang sudah berjalan juga kemana-mana dan pamflet ataupun baliho yang sudah kita pasang di berbagai tempat strategis yang menerangkan daftar calon tetap untuk calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat. Teman pemilih bisa akses juga di media sosial kita untuk mengetahui siapa sih sebenarnya yang akan mencalonkan diri pada pelaksanaan PSU kali ini untuk pemilihan anggota DPD. Mungkin bisa disampaikan juga Bu kepada teman pemilih ajakannya terkhusus kepada masyarakat Sawalunto sih agar datang bersama-sama ke TPS untuk memilih anggota DPD minggu mendatang. Oke, baik untuk teman pemilih khususnya di Kota Sawalunto, kami dari KPU Kota Sawalunto mengajak kita semua untuk beramai-ramai datang ke TPS pada 13 Juli 2024, tepatnya hari Sabtu, untuk melakukan pemungutan suara ulang anggota DPD Provinsi Sumatera Barat. Jangan sampai golput ya teman pemilih, karena golput bukan pilihan. Nah, itu tadi quotes-nya guys. Golput bukan pilihan. Lagi-lagi kita akan meng-highlight kata-kata itu. Nah Bu, kalau Ibu pribadi dan bersama jajaran Bapak-bapak Ibu, Bapak komisioner yang lain, apa sih harapannya untuk pelaksanaan PSU yang sudah semakin dekat ini? Harapan kami tingkat partisipasi masyarakat itu meningkat ya. Kalau kemarin secara umum itu partisipasi masyarakat khususnya untuk pemilihan DPD itu ada di angka lebih kurang 79%. Mudah-mudahan sekarang tingkat partisipasi masyarakat bisa lebih meningkat. Karena apa? Karena kan kalau kemarin itu kita memilih 5 surat suara kemarin. Kalau sekarang kan hanya 1, kan lebih simpel sebenarnya. Lebih simpel dan mudah-mudahan dengan hal itu bisa membuat minat masyarakat lebih meningkat untuk datang ke TPS gitu, karena kan nggak serumit yang kemarin mungkin itu. Dan waktunya lebih efisien juga ya Bu ya. Cuman gitu. 1 surat suara dicoblos, habis itu masukkan, mencelupkan jari ke tinta dan pulang. Nah ini juga informasi baik mungkin kepada teman pemilih yang ada di Sawalunto, karena kita dari KPU Kota Sawalunto akan mengadakan
perlombaan untuk meramaikan PSU ini. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi, akan kita sebarluaskan melalui media sosial kita, dan ikuti perlombaan ini karena akan diramaikan dengan hadiah menarik seperti yang sudah kita lakukan selama ini, karena KPU Kota Solo selalu membagikan hadiah kepada teman pemilih dimanapun berada. Jadi benar sekali. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk selalu pantengin Instagram KPU Sawah Lunto @KPU Sawah Lunto Kota. Ada lagi yang ingin disampaikan Ibu Rika? Intinya itu, Ainun, kita ingin teman pemilih ya, khususnya di Kota Sawah Lunto, untuk beramai-ramai datang ke TPS pada 13 Juli nanti. Benar Mungkin sekali. itu sih intinya. Dan juga kita memberikan semangat sebesar-besarnya kepada badan ad hoc ya Betul. Ibu ya. Apalagi KPPS yang terjun langsung pada saat pemilihan ulang nanti di tanggal 13 Juli. Semoga teman-teman badan ad hoc dan kita juga semua jajaran penyelenggara diberikan kesehatan dan keselamatan dalam penyelenggaraan tugas ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ya teman pemilih, kita nggak terasa ini kita sudah berbincang selama lebih kurang 10 menit. Kita sudah tiba di penghujung diskusi pada sore kali ini. Demikian Obrolin Yuk kita edisi 19, episode 19 mengenai persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Jangan lupa ke TPS tanggal 13 Juli tahun 2024 untuk memilih, untuk menggunakan hak suaramu pada pemilihan calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat. Saya Ainun sebagai MC dan host, dan Ibu Rika Arnelia sebagai narasumber kita pada sore kali ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.